Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai doa-doa dasar Gereja Katolik. Doa-doa dasar Gereja Katolik atau doa-doa dasar dalam Gereja Katolik. Mungkin dalam konteks tertentu kedua istilah itu memiliki makna yang sama, tetapi saya lebih memilih menggunakan istilah doa-doa dasar Gereja Katolik, karena doa-doa dasar yang akan kita bahas merupakan doa dari gereja. Artinya kita memperoleh doa-doa tersebut itu dari gereja, karena gereja mengajarkan kita demikian. Fokus pembahasan kita pada kesempatan ini adalah cara menghafal doa-doa dasar Gereja Katolik. Nanti makna dari setiap doa akan saya bahas secara sepintas saja, tetapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, bahwa doa-doa dasar yang akan kita bahas itu tidak dimaksudkan untuk dihafal. Jadi doa-doa itu bukan untuk dihafal, melainkan untuk kita pakai pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi menghafal adalah cara bagi kita agar kita dapat menguasai doa-doa tersebut, sehingga kita dapat menggunakannya pada saat kita berdoa kepada Tuhan, baik itu di dalam kebersamaan dengan anggota gereja yang lain maupun pada saat kita berdoa secara pribadi tanpa menggunakan teks. Ada beberapa doa dasar Gereja Katolik yang sering digunakan baik di dalam ibadat maupun di dalam devosi. Kata-kata dari doa-doa dasar itu saya cantumkan di kolom deskripsi, silakan dibaca di situ. Yang pertama jelas tanda salib. Yang kedua kemuliaan, tetapi itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang berikut yang kita bahas adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, kepada kita semua. Melalui doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Allah Sang Pencipta langit dan bumi, pengasih dan penyayang itu dengan sebutan Bapa. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk tidak sungkan dan tidak ragu lagi menjalin relasi dengan Allah. Kita membangun relasi yang akrab dengan Dia seperti seorang anak dengan bapaknya. Konsekuensi lain dari sebutan Bapa terhadap Allah adalah bahwa kita mesti menganggap dan memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama kita sebagai saudara. Itu doa Bapa Kami. Lalu yang berikut adalah doa Salam Maria. Doa Salam Maria adalah suatu pujian dan permohonan gereja terhadap Bunda Maria. Doa ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama berisi pujian, sedangkan bagian yang kedua berisi permohonan. Bagian pujian ini itu berasal dari kitab suci, terutama berasal dari mulut dari dua tokoh. Yang pertama adalah kata-kata yang keluar dari mulut malaikat Gabriel pada saat ia memberikan kabar gembira kepada Maria. Lalu yang kedua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Elizabeth pada saat ia menerima kunjungan dari Bunda Maria setelah Maria mengandung putra Allah. Kata-kata dari malaikat adalah, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, di dalam doa Salam Maria ini ada, tetapi rumusannya sedikit berbeda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sedangkan kata-kata dari Elizabeth adalah, pada saat itu Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kata-kata itu juga merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Nah,
Itu adalah kata-kata dari Elizabeth. Gabungan dari kata-kata yang keluar dari mulut malaikat Gabriel dan juga dari Elizabeth. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Itu pujian terhadap Maria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus. Itu pujian terhadap Maria. Lalu ya, bagian yang kedua adalah permohonan gereja terhadap Maria agar ia mendoakan gereja senantiasa. Itu doa salam Maria. Lalu doa aku percaya. Doa aku percaya ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. Intinya doa aku percaya adalah suatu pernyataan atau pengakuan iman gereja akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Itu pengakuan akan iman. Lalu doa tobat. Doa tobat ini digunakan atau diucapkan pada saat menerima sakramen tobat. Inti dari doa tobat adalah bahwa kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dan kita berniat untuk tidak melakukan dosa lagi dengan pertolongan rahmat Tuhan. Lalu doa saya mengaku. Doa saya mengaku ini sering digunakan pada setiap hari Minggu kalau kita mengikuti misa ataupun mengikuti ibadat sabda. Isi dari doa saya mengaku adalah bahwa kita mengakui bahwa kita telah berdosa, dan pengakuan itu kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itu yang pertama, pengakuan akan diri kita sebagai yang berdosa. Lalu yang kedua adalah permintaan kita terhadap sesama kita, terhadap Santa Perawan Maria dan terhadap semua orang kudus untuk mendoakan kita yang berdosa. Itu. Jadi pertama adalah pengakuan atau kesadaran kita sebagai orang berdosa. Lalu yang kedua adalah permohonan terhadap sesama kita, terhadap semua orang kudus dan Santa Perawan Maria untuk mendoakan kita, sehingga kita, karena terjadi dalam konteks Ekaristi atau ibadat, sehingga kita dapat dengan layak mengikuti perayaan pada hari bersangkutan. Lalu doa Angelus. Dengan doa Angelus kita menghormati Maria atas perannya dalam karya keselamatan Allah, terutama dalam peristiwa inkarnasi. Doa Angelus biasanya didoakan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, lalu jam 6 sore. Yang berikut adalah doa Ratu Surga. Dengan doa Ratu Surga kita memberi pujian kepada Bunda Maria karena Putra Allah yang dia kandung dan dia lahirkan itu kini telah bangkit. Doa ini didoakan pada jam yang sama seperti doa Angelus, tetapi didoakan selama masa Paskah. Dan itu adalah doa-doa dasar gereja yang sering digunakan. Nah, sekarang bagaimana menghafal doa-doa dasar tersebut? Caranya ini bukanlah suatu cara yang baku dan resmi. Ini adalah cara alternatif yang saya bagikan kepada saudara-saudari semua. Yang pertama adalah dengan menulisnya. Ini adalah cara yang cukup berat untuk kita gunakan saat ini, karena saat ini kebanyakan kita sudah meninggalkan kebiasaan mencatat, menulis tangan. Ini adalah cara yang sulit untuk kita lakukan saat ini. Tetapi kalau kita bisa melakukan ini, itu dapat membantu memudahkan kita menguasai doa-doa dasar tersebut. Karena tindakan kita pada saat membaca hanya satu, yakni membaca itu sendiri. Membaca itu sama dengan memasukkan apa yang ada di dalam teks ke dalam pikiran kita, ke dalam ingatan kita, meskipun belum tentu menempel di dalam ingatan kita. Tetapi kalau kita menulis, ada dua tindakan yang mau tidak mau harus kita lakukan pada saat itu. Yang pertama adalah membaca, kalau kita sendiri yang membaca. Tapi kalau orang lain yang membaca, kita mendengarnya, tindakan mendengar.
Lalu tindakan yang kedua adalah menulis itu sendiri. Jadi pada saat kita menulis, kita memasukkan apa yang ada di dalam teks ke dalam pikiran kita, lalu kita keluarkan lagi ke dalam teks untuk kita catat. Jadi kemampuan ingatan kita pada saat menulis itu 2 kali lebih besar atau 2 kali lipat daripada hanya kita membaca. Jadi itu salah satu kelebihan dari menulis. Yang kedua adalah apa yang kita tulis tadi kita baca berulang-ulang setiap hari atau setiap malam, mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, sampai benar-benar menempel dalam pikiran kita. Yang ketiga, sering mengikuti doa bersama gereja, entah itu ibadat pada hari Minggu ataupun itu devosi seperti doa rosario dan sebagainya, atau sering menggunakan doa-doa yang kita catat tadi dalam doa-doa pribadi kita di rumah. Karena semakin sering kita menggunakannya di dalam doa, maka semakin kuat atau semakin erat dia menempel di dalam pikiran kita, dan lama-lama kita menguasainya. Mengapa saya menganjurkan supaya kita sering mengucapkannya di dalam doa pribadi ataupun sering mengikuti doa bersama dalam gereja? Karena masa katekumenat ini bukan hanya masa di mana kita mempelajari materi-materi mengenai iman gereja Katolik, tetapi juga kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan dan doa-doa gereja Katolik. Termasuk juga di dalamnya kita sering mengikuti doa bersama gereja Katolik dan juga sering mengucapkannya di dalam doa pribadi kita. Meskipun kita belum dibaptis di dalam gereja Katolik, tetapi kalau kita sudah memiliki niat untuk bergabung dalam gereja Katolik dan mau menerima apa yang diimani oleh gereja Katolik, maka tidak ada halangan bagi kita untuk mengikuti doa bersama anggota gereja Katolik, dan juga tidak ada halangan bagi kita untuk mengucapkan doa-doa dasar gereja Katolik di dalam doa pribadi kita di rumah masing-masing. Jadi saudara-saudari yang terkasih, saya menganjurkan kita untuk menghafal atau lebih tepatnya menguasai doa-doa dasar gereja Katolik ini, supaya kita tidak menjadi penonton ketika mengikuti doa bersama gereja Katolik, tetapi kita sendiri terlibat di dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga membantu kita untuk menguasai doa-doa dasar gereja Katolik, agar dengan demikian kita mampu terlibat di dalam peribadatan gereja, dan pada akhirnya kita mampu membina kesatuan kita dengan Tuhan yang diimani oleh gereja Katolik.